Black Panther Wakanda Forever menjadi film yang menutup fase keempat MCU tahun ini. Film ini bahkan dijadikan sebagai tribute untuk mendiang Chadwick Boseman. Sebelum film ini dirilis, ada sejumlah keraguan di mana sebenarnya Chadwick Boseman adalah sosok yang tidak tergantikan. Namun rupanya Ryan Coogler dengan tangan dinginnya berhasil menggarap film ini tanpa harus melakukan recast terhadap karakter T'Challa. Langsung saja, nobar di warkop tapi malah keganggu, pulang ke rumah malah jadi lapar. Ini dia rewatch yang kalian tunggu, Black Panther Wakanda Forever. Varian Here We Go Again, welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2022, merupakan sequel langsung dari film Black Panther dan juga Avengers Endgame. Ditulis dan disutradarai sendiri oleh Ryan Coogler yang sukses menggarap film pertamanya. Dibintangi oleh Letitia Wright sebagai Shuri alias Black Panther, Lupita Nyong'o sebagai Nakia, Danai Gurira sebagai Okoye, Winston Duke sebagai M'Baku, Florence Kasumba sebagai Ayo, Dominic Thorne sebagai Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel sebagai Aneka, Tenoch Huerta sebagai Namor, Martin Freeman sebagai Agen Everett Ross, serta ada Angela Bassett sebagai Queen Mother Ramonda. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton film yang satu ini. Diawali dengan upaya Shuri yang terlihat bekerja keras di laboratoriumnya sambil meminta pertolongan Dewi Bass untuk membantunya agar bisa menciptakan artificial heart-shaped heart yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan penyakit langka yang sedang diidap oleh kakaknya, yaitu King T'Challa. Segala macam upaya dan formula dia lakukan, namun tidak kunjung membuahkan hasil, hingga dia kehabisan waktu dan Queen Ramonda akhirnya muncul untuk menemuinya sambil mengabarkan bahwa King T'Challa sudah berada di sisi para leluhurnya. Kematian King T'Challa ini tentu saja merupakan pukulan yang telak untuk Shuri, Queen Ramonda, dan juga seluruh warga Wakanda yang akhirnya menggelar pemakaman untuk mengenang King T'Challa. Setahun kemudian, di outpost penambangan vibranium milik Wakanda, kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu para agen Prancis yang berniat untuk mencuri persediaan vibranium mereka. Beruntung, Dora Milaje tiba tepat waktu untuk menggagalkan rencana tersebut dan akhirnya melumpuhkan dan menangkap mereka. Where is your spear? Should have gave me this to try. Sementara itu, di depan forum PBB, Queen Ramonda berbicara dan mengungkapkan upaya pihak internasional yang berniat untuk mencuri dan mengeksploitasi vibranium milik mereka, di mana operasi tersebut ternyata secara resmi didukung oleh pemerintah masing-masing. Lalu kemudian, Dora Milaje tiba di ruangan tersebut untuk membawa para agen Prancis yang berhasil ditangkap di outpost penambangan vibranium mereka untuk dihadapkan sebagai bukti terhadap aksi eksploitasi vibranium yang dimaksud. Queen Ramonda lalu mengingatkan negara-negara tersebut bahwa meskipun Black Panther sudah tiada, namun mereka warga Wakanda masih akan tetap terus berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka. Sementara itu, di sebuah pos penambangan, pemerintah Amerika ternyata sedang menambang di lautan Atlantis dengan menggunakan detektor vibranium yang mereka buat, dan ternyata mereka menemukan vibranium yang berada di dasar lautan. Dua petugas yang mereka kirim menuju ke dasar laut untuk mencari tahu lebih jauh, tiba-tiba kehilangan kontak dengan operator mereka. Sementara di permukaan lautan, tiba-tiba muncul beberapa pasukan yang berasal dari bawah laut yang menghipnotis para pasukan Amerika hingga mereka tidak sadarkan diri terjun ke dasar laut. Dr. Graham yang memimpin operasi tersebut menduga kalau mereka diserang oleh Wakanda. Ketika Dr. Graham berniat untuk segera kabur dari pos penambangan tersebut, akhirnya dia mengetahui bahwa yang menyerang mereka bukan Wakanda, melainkan makhluk asing yang kulitnya berwarna biru. Dan mereka ini adalah Talokanil. Dia pun segera kabur menggunakan helikopter. Namun sayangnya helikopter mereka dirusak dan dibanting oleh Namor. Sementara itu, Queen Ramonda bersama Okoye akhirnya kembali ke Wakanda. Di laboratoriumnya, Ramonda menemui Shuri untuk mengetahui perkembangan setiap riset penelitiannya mengenai teknologi terbaru mereka, termasuk kesiapsiagaan bencana. Ketika Ramonda menanyakan perkembangan penelitian heart-shaped herb sintetisnya, Shuri menegaskan bahwa mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Shuri juga mengenalkan exosuit baru ciptaannya yang bernama Midnight Angel, yang ternyata tidak disukai oleh Okoye. What is this? Exosuits for our army. But as always,
Okoye had notes. Ramonda lalu mengajak Shuri untuk menuju ke tepi sungai dalam rangka mengenang setahun kematian T'Challa. Mereka kemudian membakar pakaian pemakaman King T'Challa untuk menandakan akhir dari masa berkabung mereka. Meskipun Shuri belum sepenuhnya siap untuk melakukannya. Namor tiba-tiba muncul dari air yang membuat Ramonda dan Shuri kaget dan heran karena Namor bisa menembus pertahanan Wakanda. Mereka pun berkenalan, di mana Namor menjelaskan bahwa warga Talokan asalnya memanggil namanya sebagai Kukulkan. Namor kecewa dengan keputusan Wakanda yang membuka diri mereka ke dunia luar dan memicu negara-negara lain untuk mengeksplorasi vibranium yang ternyata tidak hanya ada di Wakanda, namun juga berada di Talokan. Namor lalu meminta Wakanda untuk membantu mencari tahu siapa pencipta mesin detektor vibranium yang digunakan oleh pemerintah Amerika, lalu menyerahkan penciptanya tersebut kepada Talokan. Namor juga mengancam agar Shuri maupun Ramonda tidak menceritakan mengenai Talokan dan Namor ke dunia luar. Vibranium only exists in Wakanda. Mother, he's covered in it. Sebagai respon pertahanan mereka yang telah ditembus tanpa terlacak, Ramonda menggelar rapat terbatas dengan para petinggi suku termasuk Jabari. Ramonda lalu menemui Shuri di laboratoriumnya yang merasa takjub dengan mesin detektor vibranium ciptaan Amerika. Okoye lalu mengusulkan untuk membawa Shuri ke Amerika untuk menemui pencipta mesin tersebut. Meskipun Ramonda agak sedikit khawatir dengan Namor yang kapan dan di mana saja bisa muncul, namun Okoye akan menjamin keselamatannya. Is it just me or does this keep getting ugly? It's you. Shuri dan Okoye pun akhirnya menemui Everett Ross yang membocorkan kepada mereka nama dan lokasi ilmuwan pencipta detektor vibranium yang ternyata masih muda dan membuat Shuri terkejut. Everett Ross meminta mereka untuk menjaga rahasia karena sebenarnya Ross sudah membocorkan rahasia negara kepada mereka. Everett Ross juga menduga Wakanda berada di balik tragedi pos penambangan vibranium di lautan Atlantis yang membuat Okoye dan Shuri langsung menyangkalnya. You gotta be fast. The US needs another machine and this kid is the only person in the world who knows how to build A it. kid. Okoye dan Shuri pun bergegas menuju ke Cambridge, Massachusetts untuk mencari Riri Williams yang ternyata berkuliah di MIT. Shuri lalu menemui Riri Williams yang memberitahu bahwa detektor vibranium adalah proyek sekolah yang ternyata telah dimanfaatkan oleh CIA. Shuri dan Okoye pun memaksa Riri untuk ikut ke Wakanda setelah memberitahu bahwa dia tidak aman berada di sana. Mereka lalu mengikuti Riri Williams menuju garasinya di mana dia mengungkap bahwa dia sedang mengerjakan proyek armor Iron Man-nya. Rupanya mereka dibuntuti oleh FBI yang membuat mereka bertiga akhirnya segera kabur. An encrypted file. I want you to airdrop it. What the hell are you doing here? Shit, am I getting recruited? Okoye menggunakan mobil, Shuri menggunakan sepeda motor, dan Riri Williams menggunakan armor Iron Man-nya yang bisa kita sebut sebagai armor Ironheart Mark I. Dalam upaya mereka kabur dari kejaran FBI, tiba-tiba mereka dihadang oleh Talokanils yang dipimpin oleh Atuma dan Namora. Pertarungan singkat yang hebat terjadi antara Shuri dan Atuma. Namun dengan menggunakan bom air, Atuma berhasil melumpuhkan Okoye, lalu menculik Shuri dan Riri Williams. 2, 1. Agen Ross tiba di tempat kejadian keesokan harinya dan di sana dia bertemu dengan bosnya yang ternyata adalah Valentina Allegra da Fontaine. Di sana Agen Ross menemukan manik-manik kimoyo milik Shuri dan segera menyembunyikannya. Di Wakanda, Ramonda menghukum Okoye karena dia telah lalai dalam tugasnya untuk menjaga Shuri. Ramonda pun memecatnya dari posisinya sebagai Jenderal Dora Milaje. So today, I am done. Di laboratorium, Ramonda meminta Griot, AI yang diciptakan oleh Shuri, untuk melacak kimoyo bits milik Shuri dan berusaha untuk menghubunginya. Hampir saja Agen Ross ketahuan oleh Val. Ross lalu menceritakan bahwa dia menemukan kimoyo bits milik Shuri di TKP. Griot lalu memberi informasi kepada Ramonda bahwa sinyal anting Shuri hilang di lautan Atlantis dan penculiknya berbicara dalam bahasa Yukatek. That's a new ringtone? Just take it. I don't care. Hey, honey, sweetheart. Ooh. Ramonda akhirnya memutuskan pergi ke Haiti untuk menemui Nakia yang telah meninggalkan Wakanda sejak 6 tahun sebelumnya dan tidak menghadiri pemakaman T'Challa. Nakia kini mengurus sebuah sekolah di sana. Ramonda bermaksud untuk meminta Nakia agar melakukan penelusuran untuk mencari Shuri yang telah diculik. Sementara itu, Shuri dan Riri Williams terbangun di sebuah gua di bawah air di Talokan. Namora lalu meminta Shuri untuk mengenakan pakaian kerajaan dan menemui Namor. Shuri mengagumi sebuah gelang yang ternyata milik ibunya Namor. Yang diperkirakan Shuri, gelang itu berasal dari abad ke-16. Namor pun menceritakan kisah masa lalunya. Pada tahun 1571 di Yucatan yang sedang dijajah oleh bangsa Spanyol pada saat itu, warga Yucatan terkena wabah penyakit cacar. Di saat ibunya Namor sedang mengandung Namor di dalam perut, seorang pria penyelamat yang bernama Chuck menemukan tumbuhan berwarna biru di dasar air yang kemudian meramunya untuk dijadikan obat. Ibunya Namor enggan meminumnya karena takut berimbas kepada kandungannya. Namun Chuck meyakinkan dengan memberinya sebuah gelang dan akhirnya meminum ramuan tersebut sampai mereka semua tergeletak tidak sadarkan diri. Pada saat
Saat siuman, mereka kehilangan kemampuan menghirup oksigen di daratan. Namun, kini mereka bisa menyerap oksigen di lautan, yang membuat mereka akhirnya berpindah habitat. Namor menjadi anak pertama yang lahir di habitat baru mereka di Talokan. Pada saat ibunya meninggal, Namor mengabulkan keinginan ibunya untuk dikuburkan di tanah kelahirannya. Dan sesampainya di daratan, ternyata Namor melihat peradaban yang kejam, perbudakan, dan pembantaian yang ada di sana. Seorang pendeta Spanyol menyebutnya sebagai El Niño Sin Amor, anak tanpa cinta, dan Namor akhirnya memakai sebutan tersebut sebagai namanya. Un niño sin amor. El niño sin amor. Beralih ke Meksiko, Nakia memulai misi penyamarannya menemui seorang ibu yang menceritakan mengenai Kukulkan. Ibu tersebut memperingatkan bahwa Kukulkan ini immortal dan setiap orang yang mencarinya untuk tujuan tertentu tidak akan pernah kembali. Peradaban mereka juga sudah lama hilang di telan lautan. Balik lagi ke Talokan, Namor akhirnya menunjukkan kepada Shuri peradaban di bawah air mereka. Shuri dibuat takjub dengan kerajaan bawah laut tersebut yang penuh dengan konstruksi vibranium. Namor mencoba meyakinkan Shuri tentang apa yang sedang dia lindungi dari negara-negara luar yang mengincar vibranium. It's made of vibranium. Yes, I brought the sun to my people. Nakia akhirnya menemukan lokasi gua di bawah air Talokan. Queen Ramonda lalu meminta Nakia untuk menghindari semua hal yang tidak perlu sambil dirinya akan memancing Namor ke permukaan untuk berbicara. Namor lalu menceritakan harapannya untuk membangun aliansi dengan Wakanda untuk berperang melawan dunia daratan yang tidak akan pernah berhenti untuk mengincar vibranium. Namor bahkan menghadiahkan Shuri gelang ibunya yang terbuat dari serat tanaman yang menyelamatkan orang-orang Yucatan di masa lalu. Namun Shuri tidak setuju dengan rencana Namor untuk berperang dengan dunia daratan. Namor pun mendapatkan panggilan dan segera menemui Queen Ramonda yang menanyakan kondisi Shuri. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nakia untuk masuk ke gua bawah air Talokan dan menyelamatkan Riri Williams dan Shuri dengan membuat seorang wanita Talokanil sekarat. He wants to go to war with the surface world and asked me to help him. If you try to find us, I will come to Wakanda and I will kill you. Misi Nakia pun berhasil, di mana Shuri akhirnya bisa kembali bersatu dengan ibunya. Sementara Namor menemukan rakyatnya mati dalam pelukannya. Namora lalu menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan karena Shuri telah mengetahui lokasi ibu kota Talokan di bawah laut. Namor pun menggelar pertemuan mendadak dan memutuskan untuk menyerang Wakanda. Sementara itu, pemerintah Amerika masih menduga Wakanda bertanggung jawab atas penyerangan pos penambangan di lautan Atlantis dan presiden telah memutuskan untuk berperang melawan Wakanda. Agen Ross mencoba untuk meyakinkan agar menyelidiki terlebih dahulu bahwa mungkin saja ada pihak lain yang bertanggung jawab sambil memperingatkan kekuatan militer Wakanda yang akan mereka hadapi. Shuri dan Ramonda akhirnya kembali ke Wakanda. Aneka menemui Shuri di laboratoriumnya. Thank the ancestors. Is it true you saw an underwater empire? Sementara Nakia menemui Okoye yang sekarang menjadi warga sipil biasa. Dan Queen Ramonda mengajak Riri Williams berkeliling melihat ruang singgasana Wakanda. Tiba-tiba genangan air berada di mana-mana dan Okoye menyadari kalau mereka sedang diserang. Okoye dan Nakia berupaya untuk menyelamatkan warga sipil dari banjir, begitupun dengan M'Baku. Talokanil tiba dengan serangan hipnotis supersoniknya, namun digagalkan oleh Ayo dan pasukan Dora Milaje lainnya. Namor pun akhirnya tiba lalu diserang oleh M'Baku, namun serangannya sia-sia. Ketika seluruh pasukan terpancing keluar dari istana, Namor menghampiri Ramonda dan Riri Williams di ruang singgasana dan melemparkan bom air yang membanjiri singgasana kerajaan, lalu membuat Ramonda dan Riri Williams tenggelam. Beruntung, Ramonda segera tersadar dan menyelamatkan Riri Williams. Sesampainya di permukaan, Okoye dan Shuri mencoba untuk menyelamatkan Queen Ramonda dan Riri Williams. Namun sayangnya, nyawa Queen Ramonda tidak lagi bisa diselamatkan. Dari luar, Namor memperingatkan bahwa ini adalah ganjaran dan pembalasan untuk mereka, sambil menunjuk Shuri kini menjadi Ratu Wakanda, lalu kemudian pergi meninggalkan wilayah tersebut. You are queen now. Queen Ramonda pun segera dimakamkan, meninggalkan duka mendalam bagi Shuri dan warga Wakanda. M'Baku lalu menemui Shuri, berusaha untuk menenangkannya dan menawarkan kamp pengungsian di Jabariland. Sementara itu, Allegra de Fontaine menyusup masuk ke rumah Rose dengan diam-diam dan memutar berita di TV yang mengabarkan kematian Queen Ramonda. Val ternyata juga mengetahui kalau Rose telah berkomunikasi secara diam-diam dengan Wakanda selama ini dan akhirnya menangkapnya. Di laboratoriumnya, Shuri berdiskusi dengan Riri Williams mengenai cara untuk menghadapi Namor
Namor, mereka sepakat memutuskan untuk membuat Namor dehidrasi ketika berada di daratan, karena itu akan melemahkan kekuatannya. Di tengah keputusasaan, dengan ketiadaan Black Panther, Shuri memutuskan menggunakan serat tanaman dari gelang pemberian Namor untuk menciptakan Heart-Shaped Herb sintetis dengan bantuan Griot. Sementara Riri Williams membantu dengan membuat armor Ironheart Mark II-nya. Shuri membantu Riri untuk menyempurnakan rancangan armornya tersebut. Okoye sendiri diminta untuk menggunakan armor Midnight Angels yang tidak disukainya. Karena Shuri baru membuat 2 armor serupa, maka Okoye merekrut Aneka untuk menjadi Midnight Angel juga. What is this contraption's name? The Midnight Angel. Midnight Angel. Mamela. Why did you join the Dora? Why do you care? Shuri sendiri akhirnya berhasil menyempurnakan formula Heart-Shaped Herb sintetisnya. Nakia lalu membantu menyiapkan ramuan untuk diminum oleh Shuri yang akan membawanya menuju Ancestor Plain dan berharap akan menemui Queen Ramonda. Namun rupanya Shuri tiba di singgasana kerajaan dan bertemu dengan Enjedaka alias Eric Killmonger. Shuri heran kenapa malah Killmonger yang dia temui. Lalu Killmonger menjelaskan bahwa sebenarnya mereka memiliki kesamaan dan pilihannya itulah yang membuatnya justru menemui Killmonger di Ancestor Plain. Shuri lalu mengemukakan niatnya untuk membalas dan membunuh Namor. Shuri pun kembali ke kesadarannya dengan marah, namun terkejut setelah dia mengetahui kalau dia ternyata akhirnya kini memiliki kekuatan Black Panther. You didn't believe the ancestral plane was real, did you? Shuri akhirnya memilih Black Panther habitnya sendiri, lalu menuju Jabariland untuk menemui para tetua yang sedang mengadakan pertemuan. Mereka semua kaget melihat Black Panther ada di depan mereka, dan ternyata itu adalah Shuri. Shuri lalu memutuskan untuk menyerang Talokan dan membunuh Namor. Meskipun M'Baku telah memperingatkan potensi Eternal War yang akan terjadi jika mereka membunuh Namor yang dianggap dewa oleh Talokanils, namun Shuri tidak bergeming dan memaksa M'Baku dan Jabari untuk ikut menjemput perang melawan Talokan keesokan paginya. Ketika seluruh pasukan bersiap berangkat menggunakan kapal Royal Sea Leopard, Nakia kembali menemui Shuri, menanyakan siapa yang dia temui di Ancestor Plain, dan meminta Shuri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membalaskan dendam. Namun Shuri masih tetap pada pendiriannya. Di Talokan, Atuma mengabarkan Namor bahwa mesin detektor vibranium telah dinyalakan kembali, membuat mereka menghampiri mesin tersebut yang ternyata merupakan perangkap supersonik. Royal Sea Leopard pun menampakkan diri di permukaan lautan, dan peperangan Talokan Wakanda pun tidak terhindarkan. Namora berusaha merusak meriam supersonik kapal tersebut, sementara Namor menghadapi Ironheart dan berhasil menangkapnya masuk ke pesawat Royal Talon Fighter. Black Panther menyusul untuk menghampiri Namor yang masuk dalam jebakan yang membuatnya dehidrasi. Mengetahui Namor telah ditangkap, Nakia memerintahkan Royal Sea Leopard untuk mundur dan kembali ke Wakanda. Namun Namora berhasil merusak mesin kapal tersebut sambil mengirimkan lebih banyak lagi pasukan Talokanils untuk menghadapi Wakanda. Midnight Angels pun turun tangan menghadapi para Talokanil, sementara Namor merusak Royal Talon Fighter hingga pesawat tersebut hancur dan mendarat di tepi pantai sebuah pulau. Pertempuran sengit pun terus berlanjut. Ironheart menyelam untuk melumpuhkan Talokanil namun mendapatkan perlawanan dari Namora. Beruntung Ironheart berhasil mengatasinya. Okoye juga mendapatkan second fight-nya untuk membalaskan kekalahan atas pertarungan pertama melawan Atuma. Pertarungan yang sangat seru di antara keduanya, dengan Okoye akhirnya berhasil mengatasi Atuma. Sementara Black Panther menghadapi Namor yang juga berhasil mengatasinya. Namun sayang, Namor menggunakan kesempatan untuk menggunakan spear-nya menikam Black Panther. Bukannya menghabisi Black Panther, Namor malah memilih untuk mendapatkan air terlebih dahulu karena dia kehilangan kekuatannya. Yang mana ini membuat Shuri berhasil mengumpulkan tekad kembali setelah mengingat pertemuannya dengan Killmonger di Ancestor Plain dan merusak tombak tersebut lalu menghalangi Namor sambil meledakkan Royal Talon Fighter yang membuat Namor semakin sekarat akibat terbakar. Sementara itu pasukan Wakanda semakin kewalahan menghadapi kepungan Talokanil yang jumlahnya nggak habis-habis. Pada saat hendak membunuh Namor, Shuri mendapatkan penglihatan Queen Ramonda yang memintanya untuk menunjukkan siapa dirinya. Shuri pun meminta Namor menyerah dan berjanji Wakanda akan melindungi Talokan dan menjaga rahasianya, sambil menjelaskan kalau dendam telah menguasai mereka berdua. Namor akhirnya menyerah dan bersama-sama menuju Royal Sea Leopard menggunakan Sunbird untuk menghentikan perang antara Wakanda dan Talokan.
Wakanda akhirnya kembali membangun peradaban mereka yang sempat hancur, sementara Shuri kembali mengembangbiakkan heart shape herb sintetis yang telah dia ciptakan, lalu menuju labnya untuk menemui Riri Williams untuk berterima kasih sambil menghadiahkan mobil Barracuda yang sebelumnya sempat rusak dan sudah diperbaiki dan dimodifikasi menjadi jauh lebih baru. Namun, Riri Williams tidak boleh membawa armor Ironheart Mark II-nya untuk menghindari masalah. Shuri sendiri memilih untuk tidak menghadiri perebutan tahta kerajaan dan membiarkan M'Baku maju untuk mencari penantang lainnya. Sementara Shuri memilih berangkat ke Haiti. Di Talokan, Namor sedang melukis ketika Namora menghampirinya dan menuduhnya pengecut karena telah menyerah kepada Black Panther. Namun Namor meyakinkan Namora bahwa aliansi baru mereka dengan Wakanda akan bermanfaat untuk Talokan di masa yang akan datang, karena Wakanda memiliki banyak musuh yang akan terus mengincar mereka. Sementara itu, agen Ross dibawa dengan menggunakan mobil tahanan, namun mereka diserang oleh Midnight Angel yang membuat agen Ross terkejut dan panik sebelum akhirnya dia mengetahui kalau Midnight Angels tersebut adalah Okoye. Di Haiti, Shuri bertemu dengan Nakia sebelum berangkat ke pantai, tempat dia akhirnya berkabung untuk T'Challa untuk terakhir kalinya. Dalam mid-credit scene, Nakia kemudian mendekati Shuri dengan seorang anak, lalu Nakia mengenalkannya kepada Shuri bahwa ternyata dia adalah anaknya T'Challa dengan dirinya, yang juga telah ditemui oleh Queen Ramonda sebelum meninggal. Ini membuat Shuri terkejut, lalu bocah tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Tusan, sambil memberitahu Shuri bahwa Tusan itu adalah nama Haiti, yang artinya sebenarnya adalah T'Challa. Nah, sekarang waktunya kita membahas mengenai beberapa Easter eggs yang bisa kita temukan melalui film Black Panther Wakanda Forever ini. Kita mulai dari Griot, yang suaranya diisi oleh Trevor Noah. AI yang satu ini memiliki peran yang sangat penting karena membantu Shuri untuk menciptakan kembali Heart Shape Herb yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Killmonger di film pertama. Namun lebih dari itu, sebenarnya nama Griot sendiri memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam budaya Afrika Barat, Griot ini adalah pendongeng, penyair, dan juga sejarawan yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga agar tradisi mereka tetap hidup. Uniknya, Griot ini diciptakan oleh Shuri, yang mana seperti yang kita ketahui, Shuri sebenarnya merupakan sosok karakter yang benci terhadap segala macam tradisi, sampai akhirnya dia memasuki Ancestor Plan dan mulai memahami nilai-nilai warisan budaya Wakanda dan juga asal-usulnya. Dalam adegan pemakaman King T'Challa, kita juga diperkenalkan dengan sosok pemimpin spiritual Wakanda yang terbaru, yang mana posisinya menggantikan posisi Elder Zuri yang diperankan oleh Forest Whitaker di film pertama. Seperti yang kita tahu, Zuri sebenarnya sudah tewas di tangan Killmonger, dan sosok penggantinya sebagai pemimpin spiritual Wakanda adalah sosok wanita yang juga membawa tombak yang sama seperti yang digunakan oleh Elder Zuri. Dalam adegan pemakaman ini kita juga bisa mendengarkan theme song yang dibuat oleh komposer Ludwig Göransson. Scoring musik yang sama bisa kita dengarkan ketika King T'Challa juga memasuki Ancestor Plan dalam film pertama untuk menemui ayahnya. Salah satu adegan penting di awal film ini menunjukkan sebuah ekspedisi yang dilakukan di sekitar wilayah Samudra Atlantik untuk menemukan gudang vibranium yang berada di luar wilayah yurisdiksi Wakanda. Di sini kita bertemu dengan seorang ilmuwan yang diperankan oleh Lake Bell. Nah, Black Panther Wakanda Forever sebenarnya bukan merupakan film pertama untuk Lake Bell, karena dia sebelumnya pernah mengisi suara Natasha Romanoff dalam series antologi Marvel Cinematic Universe, yaitu What If. Tidak cuma di Marvel Cinematic Universe, Lake Bell juga pernah menjadi pengisi suara Vanessa Fisk dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse. Dia juga bahkan pernah memerankan karakter Poison Ivy dalam series animasi Harley Quinn. Setelah kita time jump 1 tahun setelahnya, Queen Ramonda akhirnya diturunkan menjadi pemimpin baru Wakanda yang tiba di markas PBB untuk mengkonfrontasi negara-negara yang berupaya untuk mencuri vibranium. Ini adalah penampilan Angela Bassett yang sangat powerful dalam film ini, bersamaan dengan adegan ketika dia memecat Okoye menjadi Jenderal Dora Milaje. Meskipun penampilan yang Oscar-worthy tersebut tidak berhasil memenangkan penghargaan Best Supporting Actress di ajang tertinggi perfilman tersebut. Hey, Auntie. Hey, Auntie. We love you. Pada saat mereka kembali ke Wakanda, Okoye memberitahu Queen Ramonda bahwa mereka telah tiba, yang mana adegan ini langsung merecall kita kepada film pertama ketika King T'Challa juga kembali ke Wakanda setelah kematian ayahnya dalam film Captain America Civil War, dan Okoye mengulangi baris kalimat yang sama, "We are home." Menariknya, Okoye mengucapkan kalimat tersebut kepada dua orang yang berada di posisi yang sama, yaitu sebagai pemimpin Wakanda. Sister Nakia, my prince, we are home. We are home.
Sementara itu, host dari CNN, Anderson Cooper, kembali membuat penampilan cameo, dan di sela-sela dia memberikan laporannya, sebuah stiker berita mengungkapkan bahwa Scott Lang alias Ant-Man telah merilis sebuah memoir yang berjudul Look Out for the Little Guy, yang mana ini menegaskan status selebritas dari Scott Lang yang akhirnya dia dapatkan dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Lalu dalam babak pertengahan film, setelah kematian Queen Ramonda, Anderson Cooper kembali hadir melalui siaran TV untuk memberitakan kematian Queen Ramonda tersebut. Dan news stiker lainnya bisa kita lihat yang memperlihatkan berita tentang perjanjian yang terjadi di New Asgard, yang mana tentu saja ini merupakan referensi untuk film Thor Love and Thunder, di mana New Asgard menjadi rumah baru bagi para Asgardian yang pertama kali diperkenalkan dalam Avengers Endgame. Di laboratorium, Queen Ramonda menemui Shuri. Queen Ramonda sendiri sebenarnya bukan merupakan penggemar teknologi canggih, sampai dia mengatakan sesuatu yang sejalan dengan AI yang pada akhirnya akan membunuh kita semua. Ini merupakan sudut pandang yang sangat cerdas dari Queen Ramonda, mengingat bagaimana Ultron yang juga merupakan AI akhirnya melakukan genosida yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia dalam film Avengers Age of Ultron. Queen Ramonda lalu mengajak Shuri untuk pergi ke pantai di malam hari, di mana ketika sampai di sana mereka melihat 3 ekor gajah. Kalau dilihat dari ukurannya, sepertinya gajah-gajah tersebut memiliki ikatan keluarga. Yang satunya merupakan induknya, sementara 2 lainnya adalah anaknya. Sepertinya ini merupakan sebuah simbolisme untuk Ramonda, T'Challa, dan Shuri. Dan kemudian pada saat kedatangan Namor mengejutkan kawanan gajah tersebut, dan ini menjadi foreshadowing apa yang akan dihadapi oleh para Wakanda dan tentu saja keluarganya Queen Ramonda yang akan menghadapi Talokanil dan akan memisahkan keluarga mereka. Kita lalu diajak berkunjung menuju MIT, yang mana ini menjadi lokasi penting untuk MCU karena menjadi alma maternya Tony Stark, di mana dia pernah kembali ke sana untuk mendanai proyek dengan September Foundation dalam film Captain America Civil War. MJ dan Ned juga akhirnya diterima untuk berkuliah di MIT dalam film Spider-Man No Way Home, dan bahkan Killmonger juga sempat kuliah di MIT sebelum akhirnya bergabung dengan US Navy SEAL. Shuri dan Okoye akhirnya menemukan Riri Williams alias Ironheart di kampus terkenal ini, di mana dialah yang merancang detektor vibranium yang digunakan oleh CIA untuk mendeteksi keberadaan vibranium. Riri Williams sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Invisible Iron Man volume 3 isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 2016, dan dia akhirnya menjadi Ironheart dalam komik Invisible Iron Man volume 4 isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2017. Di MCU, karakter ini diperankan oleh Dominic Thorne, di mana dia menciptakan prototipe Ironheart suit-nya yang terbuat dari teknologi Stark. What is it you're building here? Is it static? I said don't touch any. Dan adegan ikonik ketika dia terbang untuk pertama kalinya menjadi mirroring terhadap penerbangan pertama yang dilakukan oleh Tony Stark dalam armor Iron Man Mark II-nya dalam film pertama. Kesamaan lainnya, baik itu Tony Stark maupun Riri Williams melakukan penerbangannya yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, di mana Tony Stark bermasalah karena armornya akhirnya menjadi beku, sementara Riri Williams hampir kehabisan oksigen pada saat mengejar drone. Kita juga akhirnya bertemu kembali dengan Valentina Allegra de Fontaine yang diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus, yang menjadi salah satu karakter paling misterius sejak Marvel Cinematic Universe fase keempat. Valentina Allegra de Fontaine ini memulai debutnya di MCU dalam series The Falcon and Winter Soldier, sebelum akhirnya kembali lagi dalam adegan post-credit scene Black Widow, yang mana karakter ini sepertinya memang sudah diatur untuk menjadi anti Nick Fury yang diperankan oleh Samuel L. Jackson untuk merekrut beberapa karakter yang memiliki konflik secara moral. Yang jelas sejauh ini yang kita tahu rencananya adalah mengarah kepada sebuah pembentukan tim anti-hero yang bernama Thunderbolt, yang judul filmnya juga sudah diumumkan akan menjadi bagian dari MCU fase kelima. Dalam film ini, Valentina Allegra de Fontaine juga akhirnya terungkap sebagai new director dari FBI. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia dan agen Everett Ross yang diperankan oleh Martin Freeman ternyata memiliki hubungan yang sangat mengejutkan. Kedua agen pemerintah ini ternyata mantan pasangan suami istri. Sementara itu, film ini akhirnya pertama kali memperkenalkan karakter yang bernama Namor. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Motion Picture Funnies Weekly isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1939. Masih mempertahankan identitasnya dari komik, dalam penjelasan origin Namor dalam film ini, dia memberikan sebuah kata kunci yang sangat penting untuk fans MCU, di mana sejak Disney mengakuisisi 20th Century Fox, para fans sudah tidak sabar untuk menunggu pengenalan mutant untuk pertama kalinya di Marvel Cinematic Universe. Namor menjelaskan kalau dia adalah mutant. Ini sekaligus menandakan kalau kita sudah 3 kali mendapatkan referensi
referensi langsung kepada mutant yang berpotensi ada di Marvel Cinematic Universe. Yang pertama adalah kembalinya Charles Xavier yang diperankan oleh Patrick Stewart di Doctor Strange The Multiverse of Madness, lengkap dengan theme song ikoniknya meskipun itu berada di universe lain yaitu Universe 838, dan juga melalui penjelasan kekuatan Kamala Khan yang diperankan oleh Iman Vellani dalam series Miss Marvel. Perubahan yang paling mencolok sebenarnya adalah nama panggilannya yaitu Kukulkan yang merupakan nama dewa ular Mesoamerika yang dikenal sebagai Feathers Serpent God yang sebenarnya sangat mirip dengan Quetzalcoatl dari mitologi Aztec yang juga sempat muncul dalam film Thor Love and Thunder. Kaum Talokanil menamai Namor sebagai Kukulkan karena pergelangan kakinya yang memiliki sayap dan umurnya yang panjang berkat DNA mutant yang dia miliki. Asal-usul Namor juga dirubah dari dalam komik di mana untuk origin aslinya dia merupakan hibrida atau percampuran darah kaum Atlantis dan manusia. Sementara dalam film ini originnya berfokus kepada Namor yang merupakan keturunan dari suku Aztec. Asal-usul namanya berasal dari seorang misionaris Spanyol yang memanggilnya El Niño Sin Amor yang diterjemahkan menjadi anak laki-laki tanpa cinta. Ini juga merupakan sebuah perubahan dari komik di mana nama Namor sebenarnya berarti Avenging Son atau anak pembalasan. Meskipun tidak berada berdekatan dengan Wakanda, namun Talokanil ternyata memiliki banyak kesamaan dengan Wakanda. Selain kedua wilayah ini memiliki kandungan vibranium mereka sendiri, Talokanil juga memiliki slogannya sendiri, Likik Talokan atau Rise Talokan atau Bangkit Talokan, dengan gerakan kedua telapak tangan yang menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin mereka. Sangat mirip dengan gerakan ikonik Wakanda Forever dengan pose tangan bersilang. Likik Talokan! Likik Talokan! Wakanda Forever! Sementara itu, setelah gagal menyelamatkan Shuri dan Riri Williams yang akhirnya diculik oleh kaum Talokanil, Queen Ramonda akhirnya memutuskan untuk memecat Okoye sebagai Jenderal Dora Milaje. Ada sedikit perbedaan di sini, di mana biasanya Dora Milaje itu memakai armor besi berwarna perak dan merah, sedangkan Okoye sebagai pemimpin mereka memakai armor besi berwarna emas dan merah. Namun ketika Okoye akhirnya dipecat dari Dora Milaje, Ayo terlihat mengenakan armor besi berwarna emas dan merah, yang menandakan di momen ini Ayo sebenarnya sudah diangkat menjadi Jenderal Dora Milaje yang baru. Okoye sendiri akhirnya diangkat menjadi Midnight Angel bersama dengan Aneka. Aneka ini merupakan karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Black Panther volume 5 isu nomor 8 yang dirilis pada tahun 2009. Sementara Midnight Angel diperkenalkan pertama kali dalam komik Doom War isu nomor 5 yang dirilis pada tahun 2010. Shuri akhirnya berhasil menciptakan kembali Heart Shape Herb sintetis dengan bantuan Griot dan berhasil membawanya menuju ke Ancestor Plane. Sayangnya, di Ancestor Plane dia tidak bertemu dengan Queen Ramonda, melainkan bertemu dengan mendiang sepupunya, yaitu Eric Killmonger alias N'Jedaka yang diperankan oleh Michael B. Jordan. Mereka berdua terlibat konfrontasi di mana Killmonger menyerang secara verbal Shuri dan keluarganya, sambil menjelaskan bagaimana T'Challa dianggap sebagai pemimpin yang lemah karena telah menyelamatkan Helmut Zemo yang telah bertanggung jawab atas kematian King T'Chaka dalam film Captain America Civil War. Jadi pada intinya, Ancestor Plane ini menguji kemarahan Shuri dan keinginannya untuk membalas dendam atas pembunuhan Queen Ramonda oleh Namor, sehingga Killmonger mencoba untuk memanipulasi sepupunya tersebut untuk membuat Shuri menjadi Black Panther dalam mode darknya. Inilah yang kemudian membawa Shuri akhirnya mendesain suit Black Panther barunya dengan detail emas yang tentu saja terinspirasi dari kostum Black Panther-nya Killmonger. Pengungkapan mengejutkan lainnya datang di adegan post-credit scene yang mengungkap bahwa ternyata T'Challa dan Nakia sudah memiliki anak sebelum kematiannya T'Challa, dan T'Challa memilih untuk mengirim Nakia menuju Haiti untuk membesarkan anaknya tersebut agar jauh dari tekanan tahta Wakanda. Anak ini kemudian diberi nama Tusan. Menariknya, Tusan sebenarnya tidak hanya tampil dalam post-credit scene, tapi dia juga sempat tampil di babak pertengahan film ketika Queen Ramonda akhirnya tiba di Haiti untuk mencari bantuan Nakia agar bisa menemukan Shuri. Anak yang membawa Queen Ramonda menuju Nakia salah satunya adalah Tusan, cucunya sendiri. Dalam adegan pertarungan antara Black Panther melawan Namor, Shuri akhirnya mengubah keputusannya untuk membunuh orang yang telah menyebabkan kematian ibunya tersebut dengan mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan yang diucapkan oleh King T'Challa dalam film Captain America Civil War, di mana kalimat tersebut berarti balas dendam telah menghabisi kita. Vengeance has consumed you. Don't let it consume me. Vengeance has consumed us. We cannot let it consume our people. Setelah itu, Shuri akhirnya menggunakan yel-yel perang Wakanda yang sering digunakan oleh kakaknya, yang tentu saja langsung merecall kita kepada adegan ikonik Avengers Infinity War.
Ketika berniat untuk membunuh Namor, Shuri akhirnya mendapatkan penglihatan atau visinya terhadap Queen Ramonda, di mana Queen Ramonda memberitahunya, tunjukkan siapa dirimu. Yang mana ini tentu saja langsung membawa kita callback dalam adegan duel T'Challa melawan M'Baku. Shuri, show him who you are. Ada salah satu slogan yang juga tidak asing untuk para pencinta komik dalam adegan pertarungan antara Shuri dan Namor, di mana Namor dalam bahasa Latin menyebutkan kata Imperius Rex. Ini merupakan slogan klasik Namor dalam komik Marvel, yang biasanya dikatakan oleh Namor untuk menegaskan kepada musuhnya bahwa dia adalah kekuatan samudra yang terkuat yang ada di dunia. Dalam adegan terakhir Black Panther Wakanda Forever, Contessa Valentina Allegra de Fontaine yang menjadi direktur baru untuk CIA menahan mantan suami dan karyawannya yaitu Everett Ross setelah memberikan informasi penting kepada orang Wakanda. Okoye akhirnya menyelamatkannya dalam armor Midnight Angel. Ada sebuah referensi menarik dari plat mobil kendaraan yang menahan Everett Ross di sini yang bertuliskan CB 112976, yang mana ini merupakan sebuah Easter egg untuk penghormatan Chadwick Boseman. CB adalah Chadwick Boseman, kemudian 112976 adalah tanggal ulang tahunnya, yaitu 26 bulan November tahun 1976. Dan itu dia beberapa Easter eggs yang bisa kita temukan dalam film Black Panther Wakanda Forever yang sekarang sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar. Kalau ada detail lain yang menarik yang tidak kita bahas dalam video ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Varian. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan support thanks-nya untuk video ini. It's time for video sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.